Jadi ujian yang kita alami hari ini itu bukan sesuatu yang baru teman-teman. Itu sudah berlaku kepada orang-orang sebelum kita. Dan kita itu nggak sendiri dalam hal ini. Kalau kita bicaranya ujian, kita nggak mau bicara tentang azab. Mudah-mudahan kita bukan orang yang diazab. Saya hari ini agak prihatin ya dengan istilah ain dan istidraj. Kan nggak tahu ya, sekitar 2 tahun terakhir 2 kata ini sering banget dipakai ya. Tapi menurut saya udah nggak tepat lagi pemakaiannya. Itu menurut saya agak-agak identik dengan iri sebetulnya. Kalau ada teman kita yang dipuji, awas kena ain. Dipuji dikit, diancam dengan ain. Atau ada teman kita yang susah, kayaknya tuh kena ain sih. Nanti kalau ada teman kita yang dapat kebaikan, itu istidraj sih kata aku. Jadi kita jadi judging ya, jadi mudah sekali menghakimi orang lain. Kalau nggak ain ya istidraj. Pas susah kena ain, pas dapat kebaikan istidraj. Saya nggak setuju dengan istilah ini untuk dipakai sembarangan. Ini istilah sebetulnya istilah judgment. Dan istilah ini hanya boleh dipakai oleh seorang mufti atau seorang ulama yang mengerti detail dari kriteria mana ain, mana istidraj. Nggak boleh sembarangan kita lempar, ini istidraj. Si fulan beli mobil, kayaknya istidraj sih dia tuh. Kenapa ya ada teman saya yang dia pacaran, yang dia kayaknya nggak sholat, tapi kok karirnya bagus, nilainya bagus, di organisasi bagus. Siapa bilang bagus? Itu tuh istidraj tau nggak sih? Ini kan berarti judgment, berarti kita ngejudging orang lain yang mendapatkan karunia Allah. Tapi kan dia pacaran Ustadz, tapi kan dia buka aurat Ustadz, tapi kan dia berbuat dosa Ustadz, tapi kan dia nggak sholat Ustadz. Bentar dulu, bisa nggak kita iltamis li akhika alfa udrin, cari 1000 alasan untuk berbaik sangka sama dia. Oke, dia mungkin berbuat dosa. Oke, mungkin dia adalah orang yang nggak baik sholatnya. Siapa tahu sekarang dia udah bertobat. Saya kenal dia Ustadz, dia belum bertobat. Siapa tahu dia punya amalan rahasia yang kamu nggak ngerti. Kayaknya nggak ada deh rahasia dia. Semua rahasia dia ceritain ke saya. Kayaknya dia dapat doa orang tua. Tapi saya juga punya orang tua. Nah kamu nggak pernah sungkem sama ibumu. Kalau dia selalu cium tangan ibunya, nelpon ibunya beberapa hari sekali, nelpon ayahnya minta restu. Kamu sendiri nggak pernah lakukan itu. Artinya dia itu bukan lagi istidraj. Dia itu lagi dapat nikmat dari Allah. Alasannya Allahu a'lam. Jangan sampai orang dapat nikmat istidraj, begitu orang dikasih ujian untuk diangkat derajat, kita bilang ain. Padahal Nabi kalau ngejenguk orang sakit nggak bilang ain, Nabi bilangnya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Nggak apa-apa, ini pembersih. Nggak apa-apa, ini mengangkat derajat. Nggak apa-apa, ini mengampuni dosa. Berarti kamu bukan dapat musibah, kamu dapat anugerah. Dengan bentuk sakit, dengan bentuk ujian untuk membersihkan dosa dan mengangkat derajat. Kayak gitu cara Nabi bergaul, bukan ketemu orang, kamu dapat ain di mana sih? Nggak gitu ngomongnya. Kalau ada yang dapat nikmat, Masya Allah, semoga berkah, barakallah apa misalnya gitu kan ya. Bukan hati-hati ya, karena itu nggak lama. Padahal ada orang di dalam surat Al-Kahfi yang jelas-jelas istidraj, itu kawannya bilang apa? Qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab laula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Dibilang enggak? Anta asabatal istidraj. Asabakal istidraj, kamu mendapatkan istidraj. Nggak ngomong gitu. Dia tapi ngomongnya gimana? Kenapa kamu nggak berzikir kepada Allah? Kenapa kamu nggak bersyukur kepada Allah? Kenapa kamu malah kufur kepada Allah? Cuma dinasihatin, bukan? Hadza istidraj kata dia. Ini istidraj untuk kamu. Enggak, padahal jelas-jelas itu istidraj loh. Laki-laki yang kaya banget itu, yang kemudian mengatakan ma'azunnu an tabida hadhihi abada, ini nggak akan pernah binasa lagi, aku akan kalau nanti setelah aku mati pun dapat kebaikan yang kayak gini, bla 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 lah dia bilang. Temennya yang jelas-jelas paham ini istidraj cuman ngasih nasihat.
Akafarta billadzi khalaqaka min turab, summa min nutfah, summa sawwaka rajula. Walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah. Kenapa kamu nggak bilang masya Allah? Nah, jadi dinasehatin dulu. Nanti ujung-ujungnya ketika memang nggak bisa dinasehatin, baru ada basyiran, ada nadhiran, ada busyra, ada ada nadra, ada berita gembira, ada peringatan.